Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin mengenai sistem bakar. Kali ini kita akan coba membahas mengenai pendekatan inferensi dalam sistem bakar. Mekanisme inferensi dalam sistem bakar menerapkan pengetahuan untuk solusi problem yang sebenarnya. Mekanisme inferensi merupakan pusat dari kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Proses belajar sebab memungkinkan untuk mengenerate fakta baru, serta dapat melakukan verifikasi terhadap data-data yang ada, dengan melakukan deteksi terjadinya kesalahan dalam alur berpikir dan menuntun user untuk memodifikasi aturan-aturan yang digunakan untuk mendapatkan goal atau tujuan. Jadi, inference system ya menggunakan pendekatan di sini. Mekanisme inference system dalam sistem bakar menerapkan basis pengetahuan untuk mendapatkan solusi problem yang sedang dihadapi. Mekanisme ini merupakan pusat kemampuan untuk belajar dari pengalaman atau training, sebab memungkinkan mengenerate fakta baru. Jadi, inference system itu bisa diperbarui sifatnya. Ketika ada fakta-fakta baru, dia bisa di-input, dia bisa di-generate, sehingga dia menjadi satu aturan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Di sini dijelaskan menuntun user untuk memodifikasi aturan-aturan yang digunakan. Jadi ketika aturan lama sudah tidak sesuai dengan masalah yang ada, kita perlu mengenerate fakta baru. Ya, sehingga dapat melakukan verifikasi terhadap data-data yang ada dan melakukan deteksi terjadinya kesalahan dalam alur berpikir. Machine inference harus diupdate, harus dikelola, harus di-generate dengan data-data baru, sehingga ketika ada masalah-masalah baru, dia bisa terselesaikan di sini. Next. Mekanisme inferensi disusun dengan pendekatan tertentu, melibatkan konversi dan representasi pengetahuan yang ada ke dalam bentuk pendekatan mekanisme inferensi yang dipilih. Misal, di sini menggunakan decision tree ke dalam bentuk aturan if-then. Ini salah satu aturan atau pendekatan yang digunakan dalam inference system. Yang pertama, teknik heuristik agar dapat memecahkan problem yang sangat sulit, seringkali harus dilakukan kompromi terhadap kecepatan dan sistematik serta membuat struktur pengendalian yang tidak menjamin didapatkan jawaban yang terbaik namun optimal. Maka dipakailah teknik heuristik. Ya. Di sini tidak menjamin mendapatkan jawaban yang terbaik, namun dia optimal. Teknik heuristik adalah sebuah teknik yang menggambarkan efisiensi, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan. Peran seorang pakar sangat diperlukan dalam memberikan saran tentang sifat heuristik yang dipakai dalam pemecahan suatu problem. Heuristik menggunakan pengetahuan tentang sifat problem untuk mendapatkan solusi secara efisien. Pengetahuan ini tentunya dari seorang pakar. Heuristik serupa dengan pruning yang merupakan salah satu dari elemen dasar kecerdasan buatan. Ya, sama-sama ini elemen kecerdasan buatan, teknik heuristik dan teknik pruning. Yang kedua, inferensi berbasis aturan. Aturan diekspresikan dalam bentuk kondisi if-then. If A, then B, if B, then C, if C, then D. If adalah kondisi yang telah ada, then adalah aksi atau tanggapan lain yang akan timbul dari if. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini. Aturan if-then lebih dekat dengan cara manusia memecahkan masalah sehari-hari. Iya, ini lebih common ya dibandingkan dengan teknik heuristik tadi, karena ini langsung mengena. Ada masalah, ada solusi. Daripada program yang menyatakan pengetahuan dalam kode komputer tingkat rendah atau low-level programming. Inferensi berbasis aturan. Ada dua pendekatan dalam menyusun mekanisme inferensi berbasis aturan, yaitu backward chaining dan forward chaining. Backward chaining, pelacakan ke belakang atau penalaran mundur, yang memulai penalarannya dari sekumpulan hipotesa menuju fakta yang mendukung hipotesa tersebut. Sedangkan forward chaining atau pelacakan ke depan merupakan kebalikan dari pelacakan ke belakang atau backward chaining, yaitu memulai dari sekumpulan data menuju ke kesimpulan. Kalau ini dimulai dari hipotesa menuju fakta. Kalau ini
dimulai dari sekumpulan data menuju kesimpulan. Alurnya forward chaining. Pelacakan ke depan atau penelaran maju disebut juga dengan forward chaining. Sistem pakar akan menguji apakah setiap kondisi ini benar atau salah. Ini ada dua observasi 1, observasi 2. Jika observasi 1, maka bisa kaidah A, bisa kaidah B. Untuk menjalankan kaidah B harus memenuhi di sini observasi 1 dan observasi 2. Kalau kaidah A cukup observasi 1. Kita ke atas dulu. If observasi 1, maka dia bisa A, bisa B. Jika kaidah A, maka dia bisa fakta 1, bisa fakta 2. Jika fakta 1, dia memenuhi kaidah C, maka didapatkan kesimpulan 1. Else, di sini, jika tidak fakta 1, maka fakta 2. Jika fakta 2, bisa kaidah D, bisa kaidah E. Jika kaidah D, maka kesimpulan 2. Jika kaidah E, maka kesimpulan 3 dan kesimpulan 4. Programmingnya di sini, if observasi 1, then kaidah A or kaidah B. If kaidah A, then fakta 1 or fakta 2. If fakta 1, then kaidah C. If kaidah C, then kesimpulan. Else, if fakta 2, then kaidah D or kaidah E. If kaidah D, then kesimpulan 2. Else, if kaidah E, then kesimpulan 3 or kesimpulan 4. Kenapa ini or? Karena dia percabangan. Kalau dia sejajar, N kesimpulan 3, N kesimpulan 4. Karena ini tidak sejajar, tapi dia bercabang, maka menggunakan or. Bisa ke sini, bisa ke sini. If observasi 2, then kaidah B. Kaidah B harus observasi 1 dan observasi 2, karena di sini ada 2 input masuk. Ya. If observasi 1 or observasi 2, then kaidah B. If kaidah B, then fakta 3. Ya. Setiap ada percabangan menggunakan else. Di sini else, di sini else, di sini else, di sini or. Ya. Ini or ini. Karena ini kesimpulan, tidak else lagi. Ya. Penelaran maju forward chaining. Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Nah, seperti yang kita bahas tadi. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru bagian then ditambahkan ke dalam database. Setiap kali ada pencocokan dimulai dari rule teratas. Di sini contoh forward chaining awal fakta A, B, C, D, E. Aturannya jika A dan B maka F. Jika C dan D maka G. Jika F dan G maka H. Jika E dan H maka I. Next. Penalaran maju forward chaining. Pertama-tama fakta A dan B diketahui. Maka aturan 1 mengetahui F. Selanjutnya, fakta C dan D diketahui. Fakta C dan D diketahui. Maka aturan 2 mengetahui G. Dari F dan G sudah diketahui, maka aturan 3 mengetahui H. F dan G ini diketahui. Masuk aturan 3. Jika F dan G, maka H. Aturan 4 mengetahui I karena H dan E sudah diketahui. Jika E dan H, maka I. Ya. Penalaran mundur, backward chaining. Pelacakan ke belakang atau penalaran mundur disebut juga backward chaining, yaitu pemilihan suatu aturan dan menganggapnya sebagai masalah yang harus diselesaikan. Diketahui tujuannya ini. Maka dia backward chaining, dia alur ke belakang. Jika tujuannya ini, maka kaidahnya D dan E. Jika kaidah D, maka fakta 1 dan fakta 2. Jika fakta 1, maka kaidah A. Jika kaidah A, maka observasi 1 atau observasi 2. Kaidah D, maka fakta 2. Jika fakta 2, maka kaidah B. Jika kaidah B, maka observasi 2 dan observasi 3.
Seperti itu dan seterusnya. Backward chaining. Sebuah konklusi terjadi sebagai konsekuensi dari suatu problem dan backward chaining berusaha untuk mencari penyebabnya dan menemukan konklusi sebelumnya. Sebuah konklusi yang telah terjadi ini, ya, konklusi yang sudah terjadi sebagai konsekuensi dari suatu problem dan backward chaining berusaha untuk mencari penyebabnya. Kok bisa ini, kenapa? Dicari penyebabnya. Oh, ternyata ini dan ini. Kok bisa ini, kenapa? Oh, ternyata ini dan ini. Kok bisa ini, kenapa? Oh, ternyata ini, dan seterusnya sampai ditemukan penyebab awalnya. Oh, ini observasi 1, observasi 2, dia menyebabkan kaidah 1, dia menyebabkan fakta 1, dan seterusnya sampai didapatkan tujuan final di sini. Cuman dia penalaran mundur, jadi diketahui ininya dan dicari penyebabnya. Ini, dan seterusnya sampai di sini. Backward chaining membantu dalam menangani permasalahan yang konklusinya telah diketahui sebelumnya dan penyebab dari konklusi tersebut yang kemudian dicari. Jadi, backward chaining didesain untuk menangani permasalahan yang kesimpulannya telah diketahui di awal. Ini, kok bisa ini, kenapa? Nah, itu dicari sampai di sini menggunakan metode backward chaining. Oke, sekian dulu kuliah kali ini membahas mengenai sistem pakar. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Sekian kuliah dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.